Tahu nggak sih, kadang kengerian terbesar itu bukan datang dari orang asing di jalanan sepi, tapi justru bersembunyi di tempat yang paling kita anggap aman, di rumah kita sendiri. Nah, ini adalah kisah tentang gimana secangkir kopi pagi yang harusnya jadi simbol kehangatan, malah berubah jadi senjata pembunuh berdarah dingin. Coba deh bayangin, pagi hari yang biasa banget, aroma kopi yang baru diseduh, itu kan enak banget ya, memenuhi seisi rumah. Buat sebagian besar dari kita, ini tuh simbol kenyamanan, pertanda hari baru akan dimulai. Dan nyeduhin kopi buat pasangan itu kan kayak ritual kecil ya kan, semacam tanda perhatian. Bahkan nih, dalam pernikahan yang mungkin udah di ujung tanduk, kebiasaan kayak gini tuh bisa jadi satu-satunya hal yang masih terasa normal. Tapi, gimana kalau ritual penuh kasih itu ternyata cuma kedok? Gimana kalau kopi hangat yang disajikan setiap pagi itu sebenarnya adalah racun yang bekerja pelan-pelan? Nah, disinilah kehangatan rumah tangga justru berbenturan sama niat membunuh yang paling dingin. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Kenalin, ini Melody dan Robbie Johnson. Robbie ini seorang anggota Angkatan Udara Amerika Serikat. Kalau dilihat dari luar, keluarga mereka tuh kelihatannya ya baik-baik aja. Padahal kenyataannya pernikahan mereka udah hancur. Meskipun udah bisa ranjang, mereka tetap tinggal serumah demi anak mereka. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu kebiasaan yang gak pernah berubah. Melody selalu bikinin Robbie kopi. Setiap pagi. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang Robbie. Semuanya berawal dari satu hal kecil, satu kejanggalan yang akhirnya ngebongkar sebuah rencana yang super mengerikan. Instingnya mulai teriak, ada yang sangat salah dengan kopinya. Coba deh perhatiin lini masa ini. Ini bukan reaksi panik loh, tapi sebuah investigasi yang sangat terencana. Mulai dari rasa curiga, terus dia uji secara ilmiah pakai strip test kolam renang, iya strip kolam renang, sampai akhirnya dia pasang kamera tersembunyi. Bayangin aja, Robbie harus jadi detektif di rumahnya sendiri buat ngebuktiin kalau istrinya sendiri lagi mencoba meracuninya setiap hari. Puncaknya, rekaman video yang jadi bukti mutlak, nggak bisa disangkal lagi. Jadi, poin pentingnya di sini adalah Robbie itu percaya sama intuisinya. Dia nggak mengabaikan rasa curiganya itu. Justru sebaliknya, dia mengujinya, selangkah demi selangkah, sampai dapat bukti yang nggak bisa dibantah sama sekali. Dan dia harus lakuin ini semua sendirian, di dalam rumahnya sendiri. Tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman buat dia. Oke, sekarang kita tahu apa yang terjadi. Tapi pertanyaan yang jauh lebih mengerikan adalah, kenapa? Kenapa seseorang bisa ngelakuin ini ke pasangannya sendiri? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu masuk ke dalam psikologi Melody. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang disebut psikopati dingin. Nah, yang benar-benar gila dari definisi di slide ini adalah betapa pasnya sama kasus ini. Psikopati dingin itu bukan soal ledakan amarah yang nggak terkontrol. Justru sebaliknya. Ini adalah kemampuan buat ngelakuin hal yang luar biasa kejam, tapi di saat yang sama bisa tetap senyum, tetap ngejalanin perannya sebagai ibu dan istri seolah nggak ada apa-apa. Kemampuan untuk benar-benar misahin perbuatan dari perasaan. Ciri-ciri ini benar-benar ngegambarin apa yang dilakuin Melody. Dia milih racun, cara yang paling aman, karena nggak ada konfrontasi fisik. Dan ngelakuin ini setiap hari selama berbulan-bulan, itu butuh perhitungan tingkat tinggi dan hati yang luar biasa dingin. Dan yang paling bikin merinding, dia bisa ngelakuin semua itu sambil tetap masang topeng keluarga bahagia. Terus apa sih pendorong di balik semua ini? Motifnya apa? Ya, seperti banyak cerita kejahatan lainnya, jawabannya seringkali sangat sederhana. Uang. Mari kita lihat angka di balik upaya pembunuhan ini. $400.000. Coba deh resapi angka itu sebentar. Itulah nilai tunjangan kematian militer yang bakal didapat Melody seandainya Robbie meninggal. Tabel ini nunjukin segalanya dengan sangat jelas. Di kepala Melody, Robbie itu udah bukan manusia lagi. Bukan suami, bukan juga ayah dari anaknya. Dia udah berubah fungsi jadi sebuah aset finansial, sebuah polis asuransi jiwa yang tinggal nunggu dicairin. Nilai hidupnya cuma angka di atas kertas. Dengan bukti video yang sekuat itu dan motif uang yang sejelas itu, kita semua pasti mikir kasus ini bakal berakhir dengan hukuman penjara yang lama banget kan? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat aneh dan sangat kontroversial. Dengerin deh, ini adalah kata-kata dari korbannya sendiri, Robbie Johnson. Dia yang justru memohon pada hakim supaya Melody nggak dipenjara. Alasannya, supaya anak mereka nggak tumbuh tanpa seorang ibu. Ini sebuah tindakan pemaafan yang luar biasa, tapi di saat yang sama, ini nyiptain sebuah dilema hukum yang rumit banget. Coba deh lihat perbandingan yang gila ini. Di satu sisi, percobaan pembunuhan berencana yang dilakuin berbulan-bulan. Di sisi lain, hukumannya masa percobaan 3 tahun.
3 tahun, tanpa sehari pun di penjara. Tuntutan utamanya bahkan dicabut. Jarak antara kejahatan dan hukumannya ini benar-benar nggak masuk akal. Ya, tentu saja. Keputusan ini bikin publik marah besar. Banyak yang ngerasa sistem peradilan udah gagal total. Logikanya kan kalau bukti sejelas ini aja nggak bisa bikin pelaku di penjara, terus pesan apa yang dikirimkan ke pelaku-pelaku lain di luar sana? Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling mengganggu. Apakah niat baik Robi buat ngelindungin anaknya justru dimanfaatkan habis-habisan oleh seorang manipulator ulung? Apakah sistem hukum atas nama kemanusiaan malah ngasih kemenangan gratis buat seorang psikopat? Kasus ini pada akhirnya bukan cuma soal kejahatan dalam rumah tangga, tapi juga mempertanyakan kembali apa itu keadilan yang sebenarnya.